Halo guys, hari ini aku mau ngajakin kalian nonton film. Mungkin gak dari awal sampai akhir sih, mungkin nanti bakal ada yang aku post karena itu bakal panjang banget kalau ngikutin sesuai durasi filmnya. Tapi yang pasti aku bakal nonton full filmnya. Dan ya anggap aja kalian nemenin aku nonton film. Jadi guys, aku itu menyukai film yang bergenre horor, thriller juga aku suka. Tapi kebanyakan yang aku tonton itu selama ini ya, sejauh ini kebanyakan film horornya Thailand karena ada lucu-lucunya dan aku suka. Jadi dan nggak ngebosenin juga ya, menurutku lucu. Eh, Film horor ada juga yang Indonesia juga banyak yang aku tonton. Pokoknya intinya film horor deh, suka. Dan ini aku ada dapat satu rekomendasi yang film horor Indonesia masih baru, judulnya Labinak. Pasti tau lah ya. Kalau dibalik ada artinya kan. Jadi ya, let's go kita nonton. Berabad-abad lalu di hutan utara lahirlah Senti Pemuja Bhairawa, dewa kekacauan. Di tahun 1935, seorang arkeolog menemukan kuil itu lalu menghilang. Tak ada yang pernah menemukannya lagi. Bahkan bayangannya pun tak tersisa. Mereka percaya daging manusia membawa keabadian. Kini mereka bersembunyi di balik kekuasaan. Kaum Labinak masih hidup. Mereka ada di sini. Lu lihat deh, orang-orang itu tuh beruntung banget ya. Udah cantik, pendidikannya tinggi. Aku bisa nggak ya kayak gini? Anjing! Hei, udah berapa kali sih ibu bilang ngomongnya jangan kayak gitu, nggak sopan. Ya maaf ibu, lagian sopirnya jahat banget sih. Masa aku ngayal aja nggak boleh? Ya tetap aja, nggak boleh ngomong kasar kayak gitu, ya. Mohon maaf ya ibu. Nah, ini ada, jadi yuk, Ya, jalan yuk. ya. Bu, tasnya rusak lagi. Sabar ya nak.
baru selesai nonton filmnya Labinak, alias Dibalik ya. Menurut aku sempet bingung sama beberapa part di film. Yang pertama itu saat yang ada waktu itu, kalau kalian udah nonton ya, itu ada sebenarnya lorong tapi dia ditutup sama pintu kayu, dan disitulah si Ibu Najwa ini menemukan surat keterangan yang menyatakan bahwa si korbannya itu sehat. Si korban di sini dalam artian si Ibu Sri Ratih ini ya di film ini. Di situ dia menemukan surat itu, bahwa surat yang menyatakan bahwa Ibu Sri ini sehat, dalam kondisi sehat ya, semacam surat kesehatan lah mungkin ya. Nah aku tuh bingung, jadi itu tuh tempatnya kan mereka Labinak nih ya, jadi kan mereka kan makan dagingnya kan, daging manusia kan. Nah jadi tempat itu tempat untuk apa? Apa mungkin sisa tulangnya kah nanti dimasukin ke lubang itu dibakar, atau itu gimana ya? Aku jadi bingung. Bagi yang udah nonton dan tahu mungkin lebih paham, komen di kolom komentar ya. Nah terus nih ada satu lagi part yang menurut aku itu sangat membagongkan. Kenapa? Karena si Ibu Najwa ini kan merasa dirinya tuh diteror ya, dengan suara-suara aneh, atau kayak mungkin musik yang musik itu kan tiba-tiba kan, terus ada tikus-tikus ya kan, secara itu kan rumahnya gede ya, kelihatannya juga bersih, nyaman, tapi kok bisa gitu kan ada hal-hal seperti itu. Nah kok dia malah datang ke Pak Jodas gitu ya? Kok aku kan padahal sebelumnya walaupun dia nggak tahu ya misalnya Pak Jodas ini baik atau buruk, tapi kan seenggaknya dia udah pernah dikasih peringatan atau semacam warning secara halus dari Ibu Sri Ratih itu kan. Waktu itu kan Ibu Sri Ratih sempat nanya nih, menurut Ibu Najwa ini emang si Pak Jodas ini baik ya, dan si Ibu Najwa pun waktu itu kan sempat mikir kan kayak sejenak, maksudnya apa ya mungkin kan. Nah kalau aku pasti udah overthinking kalau udah denger, walaupun itu nggak tahu ya bener atau enggaknya orang itu baik, tapi kalau kita udah denger dari orang lain pasti kita overthinking kan bawaannya. Si Ibu Najwa ini di saat dia bingung gitu ya, dengan kondisi dia yang diteror itu, dia malah mendatangi Pak Jodas ini, padahal dia kan nggak tahu kalau si Pak Jodas inilah salah satu biang keroknya di situ. Jadi aku agak sempet kesel gitu loh nontonnya, kayak agak gregetan gitu. Kalian gitu juga nggak sih nontonnya? Endingnya menurutku agak ngeselin sedikit. Kenapa? Karena ini lagi-lagi tentang pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Sedih banget ya. Tapi ternyata si anak malah karakternya berubah jadi jahat di ending, dan ngikutin si karakter dari keluarganya Labinak ini loh. Dan bonus di ending ada Sumanto. Jadi kayak bener-bener nggak nyangka juga sih. Dan gimana menurut kalian? Reaksi kalian setelah nonton ini gimana? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.